Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali pada pembelajaran kimia material. Hari ini kita akan mempelajari tentang nanopartikel. Untuk penjelasan mengenai nanopartikel akan disampaikan oleh kelompok 2 yang beranggotakan 1. Ulil Hilmi, 2. Muhammad Efinuddin Zuhri, 3. Eva Sari, 4. Miftahul Jannah, yang kelima Siti Ririn Lailiatul Mu'alifah, 6. Anita Lestari, 7. Erika Sintasari, dan yang terakhir Atika Nur Isanti. Berikut penyampaian materi dari kelompok kami. Selamat belajar. Sebelum teman-teman mengenal lebih jauh mengenai nanopartikel, marilah kita bahas mengenai definisi dari nanopartikel itu sendiri. Nanopartikel adalah partikel yang berukuran antara 1 hingga 100 nanometer. Partikel nano ini menyusun benda kecil maupun besar yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Partikel penyusunnya adalah atom-atom yang berukuran nano atau sangat kecil. Karakteristik dari suatu benda sangat bergantung pada susunan atomnya. Bila terdapat perbedaan struktur atas susunan atom dapat mengubah sifat molekul yang dihasilkannya. Dapat teman-teman lihat pada gambar di atas. Air tersusun dari nanopartikel H, O, dan H, atau biasa disebut atom H dan atom O. Atom-atom tersebut sangat kecil ukurannya, dan karakteristik dari air adalah disusun oleh atom-atom H dan O tersebut. Apabila atom-atom pada air memiliki struktur yang berbeda, maka molekul atau materi akan membentuk sifat yang berbeda pula. Atom-atom yang terdapat dalam grafit sama persis dengan atom-atom sejenis yang terdapat dalam berlian yang indah. Yang berbeda adalah susunan strukturnya saja. Atom-atom dalam partikel pasir sangat mirip dengan atom-atom dalam chip komputer yang canggih. Bahkan atom-atom penyusun air, udara, dan partikel sebenarnya sama dengan atom-atom dalam sebuah kentang. Sedikit saja susunan struktur atomnya diubah, karakteristik suatu benda bisa berubah drastis. Inilah konsep utama dalam nanomaterial. Karena ukurannya yang sangat kecil, banyak orang yang tertarik dengan nanomaterial karena dengan ukuran nano, sifat material lebih menguntungkan daripada ukuran besar. Rekayasa material nanopartikel pada dasarnya adalah rekayasa pengendalian ukuran, bentuk, dan morfologi, serta penataan material pada ukuran nanometer yang akan menentukan karakteristik nanopartikel hasil sintesis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 1, yaitu mengapa nanomaterial dimasukkan dalam material berdimensi rendah secara geometris. Alasannya karena nanomaterial memiliki ukuran yang sangat kecil. Maka dari itu, secara umum karakteristik dari material nano adalah kecil, ringan, berproperti unggul, dan cerdas, sehingga nanomaterial secara geometris dapat dimasukkan dalam material berdimensi rendah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Mengapa sih nanomaterial menjadi penting dalam kehidupan? Nanomaterial penting dalam kehidupan karena pertama, menawarkan kemampuan untuk memanipulasi, mengontrol, dan mensintesa material pada level atom dan molekul. Adapun sintesa nanomaterial dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama dengan pendekatan top-down. Dalam pendekatan top-down, pertama,
Bulk material dihancurkan dan dihaluskan sedemikian rupa sampai berukuran nanometer. Pendekatan top-down dapat dilakukan dengan teknik MAPM atau Mechanical Alloying Powder Metallurgy, atau bisa menggunakan teknik MMPM atau Mechanical Milling Powder Metallurgy. Material dihancurkan hingga menjadi bubuk dan dilanjutkan dengan penghalusan butiran partikelnya sampai berukuran puluhan nanometer. Kemudian bubuk yang telah halus disinter hingga didapatkan material final. Pendekatan yang kedua yaitu menggunakan bottom up. Dalam pendekatan bottom up, material dibuat dengan menyusun dan mengontrol atom demi atom atau molekul demi molekul sehingga menjadi suatu bahan yang memenuhi suatu fungsi tertentu yang diinginkan. Sintesa nanomaterial dilakukan dengan mereaksikan berbagai larutan kimia dengan langkah-langkah tertentu yang spesifik sehingga terjadi suatu proses nukleasi yang menghasilkan nukleus-nukleus sebagai kandidat nanopartikel setelah melalui proses pertumbuhan. Laju pertumbuhan nukleus dikendalikan sehingga menghasilkan nanopartikel dengan distribusi ukuran yang relatif homogen. Paduan logam organik didekomposi secara terkontrol sehingga ikatan logam dan liganya terpisah. Ion-ion logam hasil posisi bernukleasi membentuk nukleus-nukleus yang stabil, yang dibangkitkan baik menggunakan katalis maupun melalui proses tumbukan. Selanjutnya, nukleus-nukleus stabil tersebut bertumbuh membentuk nanopartikel. Untuk menghindari proses aglomerasi antara nanopartikel-nanopartikel yang ada, langkah stabilisasi dilakukan dengan menggunakan separator. Alasan nanomaterial menjadi penting dalam kehidupan yang kedua yaitu mampu menyediakan afinitas, kapasitas, dan selektivitas tingkat tinggi dari suatu material dikarenakan sifat kimia dan fisika yang unik. Seperti yang pertama, nanomaterial menunjukkan thermal conductivity 10 kali lebih tinggi dibandingkan logam. Hal ini disebabkan adanya vibrasi dari ikatan kovalen pada nanomaterial dan defek pada struktur nanomaterial sangat minimum. Yang kedua, sebagian besar material mengalami patah saat diuji kuat lentur karena adanya defek. Tapi, nanomaterial memiliki sedikit defek sehingga strukturnya lebih kuat. Yang ketiga, sel bahan bakar dari nanomaterial dapat menurunkan biaya 10-100 kali lipat dari teknologi konvensional. Yang keempat, baterai dan superkapasitor dari nanomaterial memiliki kemampuan 10-100 kali lipat teknologi konvensional. Selanjutnya akan dibahas mengenai sifat keunggulan dari material berukuran nano, yaitu yang pertama ada sifat elektrik. Nanomaterial dapat mempunyai energi lebih besar daripada material ukuran biasa karena memiliki surface area yang besar. Energi band secara bertahap berubah terhadap orbital molekul. Logam ukuran besar mengikuti hukum Ohm. Pada logam ukuran nano harus memiliki masukan elektrostatik EL sama dengan E2/2C. Resistivitas elektrik mengalami kenaikan dengan berkurangnya ukuran partikel. Selanjutnya ada sifat magnet. Kekuatan magnet adalah ukuran tingkat kemagnetan. Tingkat kemagnetan akan meningkat dengan penurunan ukuran butiran partikel.
dan kenaikan spesifik surface area persatuan volume partikel, sehingga nanomaterial memiliki sifat yang bagus dalam peningkatan sifat magnet. Yang ketiga, ada sifat mekanik. Nanomaterial memiliki kekerasan dan tahan gores yang lebih besar bila dibandingkan dengan material ukuran biasa. Yang keempat, ada sifat fisika. Pada sifat fisika ini, struktur kristal dari nanopartikel sama dengan struktur bulknya dengan parameter Gizi yang berbeda. Jarak antar atomik berkurang seiring naiknya ukuran dikarenakan oleh gaya elektrostatik jarak jauh dan gaya tolak antar inti jarak dekat. Kemudian titik leleh dari nanopartikel ini menurun seiring meningkatnya ukuran. Yang terakhir ada sifat kimia. Pada sifat kimia ini, penambahan surface area akan meningkat seiring aktivitas kimia dari material tersebut. Struktur elektronik dari nanopartikel bergantung pada ukuran dan kemampuan dari nanopartikel tersebut untuk bereaksi bergantung pada ukuran klaster. Yang terakhir, luas permukaan yang lebih besar dibandingkan rasio volume dari nanopartikel memiliki efek yang besar terhadap sifat katalik. Yaitu kelebihan dan kekurangan aplikasi nanomaterial dalam kehidupan. Nanomaterial sendiri merupakan material yang mempunyai ukuran dalam skala nanometer, yaitu berkisar antara nanometer. Banyak orang tertarik dengan nanomaterial karena dengan ukuran nano, sifat material lebih menguntungkan daripada ukuran besar. Adapun manfaat nanomaterial, salah satunya material nano yang penting sekarang ini adalah material biomimetik dengan teknik Chemical Vapor Deposition atau CVD. Penggunaan titanium sebagai material biometik untuk membuat tulang buatan. Keunggulan dari materi ini adalah kemampuan bersosialisasi dengan sel-sel dalam tubuh manusia tanpa menimbulkan efek samping. Adapun juga kelebihan dari dalam bidang kesehatan, nanomaterial juga memiliki begitu banyak manfaat. Komunitas penelitian biologis dan medis telah mengeksploitasi sifat unik nanomaterial untuk berbagai aplikasi, strand agen, dan terapi untuk mengobati kanker, kosmetik yang dapat melindungi dari bahaya sinar ultraviolet. Dalam lingkungan hidup, menggunakan nanomaterial meningkatkan efisiensi untuk menyerap kontaminan dan relatif murah dibandingkan dengan curah hujan tradisional dan metode filtrasi. Kelebihan atau manfaat nanomaterial memang banyak, tetapi tidak menutup kemungkinan juga nanomaterial memiliki kekurangan. Adapun kekurangan tersebut memungkinkan hilangnya pekerjaan di industri, pertanian, dan manufaktur. Dapat membawa jatuhnya pasar tertentu karena penurunan nilai minyak dan berlian, kemungkinan mengembangkan sumber energi alternatif yang lebih efisien dan tidak akan memerlukan penggunaan bahan bakar fosil. Ini juga bisa berarti bahwa karena orang-orang sekarang dapat mengembangkan produk-produk pada molekuler, berlian juga akan kehilangan nilainya karena sekarang dapat diproduksi secara massal. Sekarang kita akan membahas mengenai 3 inovasi baru nanoteknologi yang digunakan dalam bidang energi terbarukan. Di ranah energi, nanoteknologi difokuskan pada pencarian katalis terbaik untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar fosil. Nah, mengingat saat ini regulasi energi sedang ditekankan untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca, nanoteknologi pun sangat berperan dalam perkembangan energi terbarukan. Nah, berikut 3 inovasi nanoteknologi yang digunakan dalam bidang energi terbarukan. Yang pertama, ada solar photovoltaic atau PV. Melalui modifikasi interaksi cahaya dan material, nanoteknologi memungkinkan kita untuk memproses solar photovoltaic atau PV yang murah serta menghasilkan baterai dengan ukuran yang lebih kompak dan berkapasitas besar.
Nah, energi surya dapat diubah menjadi energi panas dan listrik melalui solar PV dan solar thermal. Tetapi, peningkatan temperatur bisa menimbulkan energi gap. Nah, dalam hal ini, nanofluid berperan sebagai pendingin modul PV untuk meningkatkan listrik yang dihasilkan. Nah, pendekatan nanoteknologi itu menghemat biaya operasi sampai 100 kali lebih murah daripada teknologi konvensional. Oke, yang kedua, ada sel bahan bakar atau fuel cell. Nah, fuel cell ini dapat beroperasi 10 jam per hari tanpa henti selama 40 tahun. Nah, bahan bakarnya itu dapat berupa gas hidrogen, gas metana, metanol, dan juga etanol. Dalam rekayasa proses produksi, gas hidrogen dapat dihasilkan dari air dan limbah biomasa, khususnya molases, gliserol, dan limbah kelapa sawit cair. Nah, itu melalui metode fermentasi. Nanoteknologi di bidang fuel cell ini juga menurunkan biaya dari 10 sampai 100 kali lipat dibandingkan dengan teknologi konvensional. Lalu yang ketiga, inovasi nanoteknologi di bidang energi terbarukan ada baterai lithium sulfur atau LiS. Nah, sekelompok penelitian dari National Nature Science Foundation of China dan tim inovasi sains dan teknologi Ningbo itu telah mengembangkan baterai lithium sulfur berbasis struktur nano yang terdiri dari struktur multilayer komposit nano-graphene sulfur karbon. Nanomodifikasi sulfur dapat meningkatkan konduktivitas listrik baterai dan meningkatkan transportasi elektron dalam katoda sulfur. Nah, sebuah nanokomposit graphene sulfur karbon dengan struktur multilayer GSC di mana sulfur nanoside dilapisi pada kedua sisi lembaran graphene yang direduksi secara kimia dan ditutupi dengan lapisan karbon amorf dapat dirancang dan berhasil disiapkan. Nah, struktur ini mencapai konduktivitas tinggi dan perlindungan permukaan belerang secara bersamaan dan dengan demikian dapat meningkatkan kinerja pengisian atau pengosongan yang sangat baik. Nah, komposit GSC itu menunjukkan karakteristik yang menjanjikan sebagai material katoda berkinerja tinggi untuk baterai LiS. Pada soal nomor 5, membahas tentang perkembangan nanomaterial. Dengan perkembangan teknologi dari material mendukung perkembangan sifat nanofotonik. Dengan sifat optik linier dan non-linier, material nano dapat dibuat dengan mengontrol dimensi, kristal, dan surface kimia. Teknologi pembuatan menjadi faktor kunci untuk mengaplikasikan nanomaterial elektrokromik untuk liquid crystal display LCD. Jelaskan. Berikut penjelasannya. Perkembangan teknologi dari material mendukung perkembangan sifat nanofotonik yang sangat berpengaruh pada perkembangan nanoteknologi. Sedangkan nanoteknologi atau teknologi rekayasa zat adalah penggunaan materi atau device pada ukuran sangat kecil, yakni 1 sampai dengan 100 nanometer. Pada teknologi nano meliputi pencitraan, pemodelan, pengukuran, fabrikasi, dan memanipulasi sesuatu pada skala nano. Munculnya kesadaran terhadap ilmu dan teknologi nano diinspirasi dan didorong oleh pemikiran futuristik dan juga penemuan peralatan pengujian dan bahan-bahan. Pada nanomaterial memiliki surface area yang besar daripada material awalnya.
Hal ini dapat meningkatkan reaktivitas kimia dan meningkatkan kekuatan sifat elektronik, sifat optik linier dan nonlinier material nano dengan cara mengontrol dimensi kristal dan survei kimia material nano. Sifat optik pada sistem nanomaterial berbeda dengan sifat kristal konvensional. Kunci penyumbang faktor masuknya kuantum tertutup dari pembawa elektrikal pada nanopartikel adalah energi yang efisien yang memungkinkan terjadinya pertukaran karena jarak dalam skala nano dan sistem dengan interface yang tinggi. Hal ini terjadi pada LCD electrochromic untuk liquid crystal display. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang masih kurang dipahami, bisa ditanyakan pada forum diskusi. Sekian dari kelompok 2, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.